Dan bahawa bahasa Melayu tidak akan ditindas dan akan sentiasa dimartabatkan di mana saja. Kabar mengejutkan datang dari dunia internasional. Setelah bahasa Indonesia resmi diakui UNESCO sebagai bahasa dunia, kini muncul rencana besar, bahasa Indonesia akan segera menjadi bahasa resmi Organisasi Kerjasama Islam OKI, berdampingan dengan bahasa Inggris dan Arab. Namun, kabar ini ternyata membuat anggota DPR Malaysia naik pitam. Dalam sidang terbuka, ia meluapkan emosinya, menilai langkah tersebut sebagai hegemoni budaya dari Indonesia. Suaranya meninggi, menuduh Indonesia terlalu dominan di kawasan Nusantara. Sementara itu, publik di Indonesia justru menyambut dengan bangga. Dari Sabang sampai Merauke, warganet merayakan momen ini sebagai kemenangan budaya dan diplomasi bahasa. Bahasa Indonesia kini benar-benar menembus batas, bukan hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga simbol persatuan dunia Islam dan kebanggaan bangsa. Para Buntang berpendapat antara punca gagal menguasai bahasa kebangsaan berbunca dari beberapa faktor, antaranya rakyat Malaysia sendiri yang tidak mengutamakan penggunaan bahasa Melayu dalam pertuturan harian serta merakan, tidak menggunakan bahasa Melayu dalam program-program resmi dan formal. Saya amat terasa sebagai rakyat Malaysia yang mendukung tinggi perlembagaan negara, perkara 152 yang peruntukan bahasa kebangsaan di Malaysia adalah bahasa Melayu, namun masih ada mana-mana pihak tidak menghormati bahasa Melayu. Bahasa Melayu, ini penting. Ini nadi identiti bangsa dan wahana pemikiran kebangsaan. Mesti terus dipupuk dalam jiwa setiap rakyat. Saya juga diperingatkan, Kementerian Pendidikan akan terus mengutamakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di semua sekolah dan aliran. Tapi kita perhatikan terdapat kecuaian pelaksanaan yang bercambah. Kerana ada sekolah antarabangsa yang bercambah sekarang, ya. Dan 249 sekitar begitu diwajibkan bahasa Melayu dan kenegaraan, tetapi nampak ada yang pandang ringan. Oleh itu, kerajaan telah mengarahkan supaya pemantauan mewajibkan sekolah-sekolah antarabangsa, mewajibkan anak-anak Malaysia mempelajari bahasa Melayu dan kenegaraan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Yang berhormat, Kubang Pasu telah membangkitkan satu perkara yang sangat penting yang berkaitan dengan pengukuhan dan memartabatkan bahasa Melayu. Yang berhormat, izinkan saya memberikan penegasan buat kesekian kalinya dalam Dewan ini bahawa selagi saya menjadi Menteri Pendidikan, bahawa bahasa Melayu tidak akan ditindas dan akan sentiasa dimartabatkan di mana saja kita berada selagi di bawah langit dan bumi Malaysia. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin, akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin, satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut, kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya, kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Syabas Indonesia, anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa.
Kongsikan video ini kalau anda bersetuju. Antara memilih bahasa Melayu atau bahasa Indonesia di forum ASEAN, ada konsensus di negara ASEAN ini, di organisasi negara-negara Asia Tenggara ini, yang dipakai adalah working language, bahasa kerja. Tidak ada yang namanya official language. Jadi kalau Indonesia mau mengusulkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN, pasti Malaysia akan memveto. Demikian juga kalau misalnya orang Malaysia mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN, pasti orang Indonesia akan menolak. Tidak akan pernah terjadi. Walaupun tanggal 1 April kemarin ini Perdana Menteri Yaakob berpidato, saya masih ingat terus tanggal 1 April gitu ya, terngiang-ngiang gitu. Beliau begitu yakin Presiden Jokowi sudah menyetujui katanya. Saya katakan nggak apa-apa, itu sampai 1 April, April Mop, anggap saja itu. Karena nggak mungkin ya di ASEAN ini ada official language. Kesepakatannya adalah working language-nya bahasa Inggris. Tapi negara-negara anggota ASEAN itu boleh menggunakan bahasanya ketika bersidang. Tuan rumah memiliki kewajiban untuk menyediakan penerjemah. Begitu. Nah, daripada bertengkar terus dengan Malaysia, saya katakan kita bidik sekarang yang lebih luas. Maka, strategi lompatan katak saya, ya, misalnya saya bicara dengan teman-teman di UNESCO, ya. Ini diplomasi sedang saya lakukan nih dengan teman-teman di UNESCO. Ini kan bagian diplomasi. Jadi jangan berkutat saja di ASEAN gitu. Maka lompat sekarang ke forum dunia. 2 hari yang lalu sebelum saya berangkat ke sini, saya kemarin berbicara dengan seorang kawan yang selalu menjadi utusan Indonesia di Organisasi Konferensi Islam, OKI. Beliau mengatakan, beliau ini orang Jogja nih. Beliau mengatakan, Pak Amin katanya, yang sedang diusahakan saat ini selain bahasa Inggris dan bahasa Arab menjadi bahasa resmi di negara-negara OKI, itu adalah bahasa Melayu. Saya katakan, sebentar. Jangan sampai termakan oleh isu Melayu. Karena dia kaget gitu ya, saya bereaksi. Terus kata dia, jadi harus apa saya ngomong? Jangan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Loh, bukannya bahasa Indonesia itu adalah bagian dari bahasa Melayu? Bukan, saya katakan. Jadi akhirnya saya harus ceramahi dulu dia nih, karena dia ini adalah orang yang selalu menjadi utusan Indonesia untuk di sidang OKI. Suasana tegang mewarnai sidang parlemen Malaysia. Seorang anggota DPR dengan nada tinggi mempersoalkan pemerintah, setelah kabar bahwa bahasa Indonesia kini diakui UNESCO sebagai bahasa resmi dunia, dan segera akan menjadi bahasa resmi Organisasi Kerjasama Islam OIC, bersama bahasa Arab dan Inggris. Anggota DPR itu menegaskan, sementara bahasa Indonesia diangkat di pentas antarabangsa, bahasa Melayu kita masih tidak kemana. Apa sumbangan bahasa Melayu di dalam negeri sendiri, apatah lagi di dunia luar. Lantas apa upaya pemerintah Malaysia dalam memartabatkan bahasa Melayu ke depannya? Pertanyaan itu ditujukan langsung kepada Menteri Pendidikan dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Isu ini kini menjadi perbincangan hangat, tentang kemana arah dan masa depan bahasa Melayu, di tengah kebangkitan bahasa Indonesia di panggung dunia.